Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab dan guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Asyakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara, pada malam hari ini kita lanjut pengajian Syarah Al-Hikam sampai pada halaman 98. Kalau dari atas dihitung itu 1, 2, 3, 4 ya. 4 mengulang dikit nih. Syekh Ibnu Athaillah Asyakandari di dalam kitab Fi Lataifil Minan, di dalam kitab Lataiful Minan, beliau berkata, beliau berpendapat, fala tadkhul junnata amalika wa ilmika. Maka karena kalau menghadap Allah, berdoa, beribadah, itu hendaknya rasa fakir, rasa miskin itu menjadi bagian dari diri kita. Jadi bahkan menurut Syekh Ibnu Athaillah Asyakandari, kalau berdoa, kalau ibadah, kalau berdoa terutama, itu jangan menerapkan praktek dagang. Jadi umpamanya baca wirid apa, baca surat apa, lalu kemudian minta tukar kepada Allah. Ini tingkatan paling dhuwur. Nah, tingkatan kita kan sholawat aja kan. Allahumma sholli sholatan tunjina biha. Kan begitu toh kita. Surat Yasin dibaca 41 kali untuk terkabulnya hajat. Ya monggo gitu loh. Tapi kalau mau meningkat kualitasnya lebih tinggi, itu adalah kualitasnya di situ, tidak ada politik dagang. Politik dagang bagaimana? Ya seperti tadi, mengimbalkan sesuatu untuk terkabulnya doa. Walaupun itu boleh ya. Sekali lagi itu boleh. Karena di dalam satu hadis disebutkan ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, terjebak di dalam gua. Ternyata kemudian mereka di dalam gua itu membaca mengimbalkan amal-amal kebaikannya untuk membuka pintu gua itu dan berhasil. Itu boleh. Tapi yang lebih tinggi
itu adalah tidak seperti itu. Yang lebih mendalam itu adalah doa, ya doa dengan rasa fakir, rasa miskin, tadarruan wa khufiyah itu. Nah, kalau kita itu dalam berdoa lalu kemudian seperti imbal balik seperti itu, mendagangkan sesuatu, itu kan berarti kita mengharap terkabulnya doa atas perbuatan kita. Berarti kan mengandalkan amal kita. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini menyebutkan fala tadkhul junnata amalika wa ilmika, dan janganlah engkau masuk ke dalam benteng amalmu wa ilmika dan ilmumu. Maksudnya jangan andalkan itu. Walaupun beramal itu wajib, berilmu, mencari ilmu itu juga wajib, tapi tidak boleh diandalkan. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengandalkan puasa kita tidak boleh mengandalkan sholat kita untuk masuk, ya Allah karena saya sudah sholat, sudah puasa, masukkanlah saya ke surga. Kan nggak boleh begitu. Tetapi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Nah berarti kalau karena rahmatnya Allah nggak usah sholat, nggak usah puasa. Nah wong itu wajib kok malah nggak dilakukan. Ya harus kalau itu. Tetapi bukan untuk mengimbal balikkan dengan hal-hal terkabulnya doa maupun keselamatan kita. Wa ma utita min nurin wa fathin, kalau engkau melakukan itu, wa ma utita, maka engkau tidak akan diberi min nurin dari cahaya. Cahaya berarti lebih berilmu, lebih mengenal Allah, wa fathin, dan terbukanya hijab-hijab menuju Allah. Terbukanya cahaya dan terbukanya hijab lebih mengenal Allah. Fatakulu kama qala man khudila, kalau seseorang itu mengandalkan amal dan ilmunya, maka akan diucapkan fatakulu, apalagi engkau berkata, kama qala man khudila, sebagaimana perkataan seseorang yang khudila direndahkan. Itu ada di dalam surat ini nanti. Fa akhbarallahu anhu, yang mana fa'akhbaro, maka Allah mengabarkan anhu, tentang seseorang yang direndahkan itu, biqaulihi, di dalam firman Allah, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Jangan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, Allah mengabarkan orang-orang yang dihinakan itu di dalam firman-Nya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi. Itu suratnya ada di surat Al-Kahfi. Ayatnya 35. Ayatnya ada ayat di 35. Cerita lengkapnya itu ada di surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Ayat 32 sampai 44. Monggo kalau mau dicatat dan dibaca. Di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada 4 cerita. Yang satu tentang ini yang saya sebut sebagai sultan, dalam tanda kutip, bukan sultan beneran tapi orang yang sangat kaya bersama temannya. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua itu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Cerita yang ketiga itu adalah Dzulqarnain. Yang satu ya Ashabul Kahfi. Suratnya aja Kahfi kok. Nah, jadi di surat Al-Kahfi itu ada 4 cerita.
Nah, salah satunya ini. Secara lengkap itu ada di surat 32 sampai 44 yang wadakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsi, itu ada di surat ayat yang ke-35. Saya bacakan ya terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Wadrib lahum masalar rajulain ila akhirih. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini menurut ahli tafsir itu adalah sama-sama Yahudinya. Yang seorang itu kafir. Yahudi karena pada masa Yahudi ya benar kan. Yahudi yang satu beriman, yang satu kafir. Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Ini kalau dibayangkan begini. Ada dua orang laki-laki Yahudi, yang satu beriman, yang satu kafir. Walaupun Yahudi tapi kafir. Nah, yang kafir ini diberi anugerah oleh Allah dua pohon kebun anggur, yang kebun anggurnya dikelilingi dengan pohon kurma. Bisa bayangkan mboten? Di dalam kebun anggur pagere cara ngono niku pagere pohon kurma. Di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi di antara dua kebun itu ada ladangnya. Itu ayat 32. Ayat 33, kiltal jannataini atat ukulaha ila akhirih. Kedua kebun itu menghasilkan buah dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Sembayangkan mboten? Bisa mancing bareng lagi. Ya apik tenan. Yang jelas bagus sekali. Ayat yang 34, dan dia memiliki kekayaan besar. Nah, karena dia mempunyai kebunnya seperti itu, orang yang kafir itu memiliki kekayaannya besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, dan kebetulan kawannya yang beriman itu raktek, sugih. Ketika bercakap-cakap sama dia, "Weh, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat." Itu kata yang kafir ke temannya. Sudah pernah baca artinya di Al-Kahfi itu? Oh pernah, tapi saya ulang nggak apa-apa ya. Yang 35, sudah bilang seperti itu ke temannya. Kalau masuk kebun dan dia memasuki kebunnya dengan sikap zalim terhadap dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir, dia berkata, "Aku kira kebun ini tak akan binasa selama-lamanya." Itu dia bilang seperti itu yang kafir. Ayat 36, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Biasanya nek wong sugih, apalagi kafir, kan nek iso urip terus kan. Dia nggak mau kiamat itu datang. Nek kiamat datang itu kan masih 50-50, iso selamat iso. Nah, bahkan dia bilang gini, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan nanti kepada Tuhan, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Cocok kok nang dunya sugih. Nang akhirat mlebu surga. Iku karepe ngono, tapi kafir. Piye to? Nah, itu ayat yang 36. Ayat 37. Temennya yang beriman tapi tidak terlalu banyak uang itu jawab begini. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?" Ya, bahasa Jawanya itu eling. Awak dhewe ya mung menungso sing dilahirke. Kok iso ngomong kiamat ora teko? Iku piye gitu kan. Nah, berikutnya ayat 38. Tapi aku percaya, berarti ini yang beriman ya. Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Ayat 39,
Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunan intaroni anakola minka, dan keturunanmu dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Oh, ini orang yang beriman itu menyarankan kepada temannya yang kafir itu. Karena kita itu adalah manusia yang dijadikan oleh Allah, maka kalau dapat anugerah seperti ini itu ya mengucaplah Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Duwe motor ya, sungguh bahwa ini adalah Allah yang menganugerahkan. Duwe mobil yang begitu, duwe calon bojo sing ayu yang ngono. Bahasa Indonesia ya, punya calon istri yang cantik ya, disyukuri semuanya. Kalau Allah tidak menggerakkan kemauan calon istri itu, apa yang mau sama jenengan? Apa kalau bisnis itu tidak diizinkan oleh Allah berhasil, apa jadi berhasil? Nyatanya kita itu seringkali mau bangun aja sulit toh. Mau bangun. Nah, karena kekuatan kita itu pun yang memberikan. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar itu bekerja itu adalah sebuah pengabdian kepada Allah, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan Allah. Semaksimal mungkin. Artinya kalau bisnis ya ilmu bisnisnya juga dipahami dan dijalankan. Bisnis marketing online, macam-macam itu ya, marketing online itu ya harus dipahami. Mau menanam saham juga ya harus dipahami. Oke, inti-intinya seperti itu ya. Ayat yang 40. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini di surga. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Itu orang yang beriman itu mungkin ya rodok mangkel ya. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebunmu itu menjadi tanah. Atau airnya, yang ayat 41, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Ayat 42, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya. Akhirnya terjadi. Ngeri, mandi. Lalu terjadi dan dia membolak-balikkan tangannya. Aduh, ibaratnya wah sorana apa-apa gitu kan. Tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Berkena musibah itu baru sadar. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, hunalikal walayatu lillahil haqq wa huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Artinya kalau kita ambil yang ini tadi, diibrohkan kan, ayat ini diambil ibroh oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa apapun anugerah itu, baik itu keturunan, kekayaan, pangkat, ilmu, amal, itu semuanya adalah anugerah Allah yang la quwata illa billah. Dan itu ada dalam Al-Quran, tidak hanya sekedar hadis. Hadis itu kan derajatnya lebih rendah dari Al-Quran. Nah, ini di Al-Quran ada, di hadis nanti ada penjelasannya. Berarti harus Pak, kita itu mempunyai keyakinan yang benar-benar bahwa kita itu bukan penyebab terjadinya kita pintar, kita jadi kaya, kita jadi solih, bukan.
Tapi ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Biasanya kita nyebutnya la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya kalimat hauqalah. Biasanya yang biasanya jadi guru anak-anak di TPQ ngerti. Itu kalimat apa? Hauqalah gitu kan. Apa kalimat hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan kalimat al-basmalah. Salah apa benar? Sering saya nggak sering pernah dengar juga sih. Mari kita untuk memulai bersama-sama acara ini kita ucapkan dengan membaca kalimat al-basmalah. Saya kok bingung. Nggak pakai al, tapi biasanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kadang dengar itu. Oke. Jadi wa dakhala jannatahu huwa dzalimun li nafsi itu ada di surat Al-Kahfi ayat 35. Monggo yang mau nyatat terutama. Lengkapnya itu dari rukuk ke rukuk. Saya lihat di Al-Qur'an itu. Rukuknya dimulai dari 32 tadi sampai 44. 44 ya. Iya, 44. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Lataiful Minan melanjutkan. Qala ma'adunnu an tabida hadhihi abadan walakin adkhallaha kama bayyana laka. Ini ada di ayatnya ini ya. Ini masih ayat nih. Wa takhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabita hadhihi abada. Ini ayat 35. Bayyana laka, Allah telah menerangkan kepadamu. Allah sudah menerangkan kepada kita toh? Nah, kalau nggak paham, wis gede-gede masalah ya dhewe ya. Mestinya kan paham dari dulu ya. Mestinya. Mestinya. Allah telah menjelaskan kepadamu. Mengapa kok seperti itu? Saya mencoba memikirkannya. Orang itu kalau mengandalkan bahwa dia itu memperoleh sesuatu karunia atas amalnya, atas ilmunya, itu bahayanya adalah pasti sangat mudah terjebak kepada kesombongan. Padahal kalau seseorang sombong maupun menjadi riya, amal itu kan seperti debu diletakkan di atas batu yang licin, terus kena hujan. Gitu. Berarti kan nggak punya apa-apa. Mengapa kok Syekh Ibnu Athaillah asalkan dari begitu rumit menerangkan hal seperti ini gitu loh, ke sana kemari diterangkan ke sana kemari. Ya karena ya sungguh rugi orang itu kalau terjadi sampai mengandalkan amalnya, mengandalkan ilmunya akan terjebak pada kesombongan atau riya, lalu seakan-akan sudah beramal banyak tapi nggak ada apa-apanya. Wakala wakul kama radiyallah wakul kama radiya, dan ucapkanlah sebagaimana yang diridhoi laka untukmu. Wakul maksudnya walau la id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Wakul berarti ini wakul, dan katakanlah kama radiya sebagaimana yang diridhoi laka untukmu. Jadi mulai dari sini. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tatkala engkau masuk ke dalam kebunmu itu kulta, ucapkanlah masya Allah. Masya Allah. Yang tadi bahwa ini semuanya adalah karena anugerah Allah. Tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Wafham hahuna. Oh ini jadi agak keras loh kalau bahasanya di kitab ini ya. Wafham, pahami, hahuna, hal ini. pahamo gitu. Nggih. Ya, sebetulnya Al-Qur'an itu kalau kita membacanya dengan meletakkan kita sebagai yang
yang dituding kan begitu tuh. Kul itu kan kita selalu menerjemahkan. Kul katakanlah Muhammad. Allahu ahad, Allah adalah Esa. Nah, sebetulnya itu kan diteruskan ke kita tuh. Berarti kan kul katakanlah arba'in Allahu ahad. Kalau selalu diikat dengan konteks turunnya atau asbabun nuzulnya ayat, nanti bisa-bisa Al-Quran itu tidak sholihun likulli zaman wa sholihun likulli makan. Walaupun memperhatikan asbabun nuzul harus, tapi tidak harus terus diikat. Gitu. Sehingga saat kita membaca Al-Quran seperti ini tadi, kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, kebunmu ataupun jabatanmu gitu, atau pas ingat itu katakanlah Masya Allah la quwata illa billah, kan begitu. Semuanya adalah karena karunia. Bagaimana bukan karunia Allah? Coba bayangkan nih, jenengan saya ini hidup ini kan sing gawe Gusti Allah, yang menciptakan Allah. Kita hidup ini loh, sekarang hidup itu bisa bernafas juga atas peran Allah, atas pertolongan Allah. Saya sering menjelaskan itu seperti listrik seperti ini, dicabut sedetik saja pasti mati. Listrik itu kan pasti mati tuh kalau dicabut. Kita itu juga begitu, dicabut sedikit aja kita langsung guling pingsan itu loh. Nah, cabut 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 60 detik, 14 itu. Nah, berarti kan Allah itu seperti menganugerahkan kenikmatan hidup kepada kita itu seperti aliran listrik yang nggak pernah berhenti. Maka disitulah salah satu kita itu kalau mau menghitung nikmat Allah nggak akan pernah bisa. Itu baru melihat setrumnya, belum melihat onderdil yang dibikin oleh Allah di sini. Ya kita nggak bisa bersyukur kepada Allah. Sudah nggak bisa bersyukur, wah dikai kebun sing apik ngomongnya guys. Nah, kan berarti itu salah. Maka Allah mengingatkan dengan sangat tegas seperti itu. Wafham hahuna qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wafham dan pahamilah di sini hal-hal seperti ini qauluhu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Itu kalau dilihat hadisnya yang secara lengkap lengkap banget, panjang banget ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Amr bin Maimun qala Abu Hurairah ini ketutupan di sini. Qala Abu Hurairah qala li Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, adulluka ala kanjin min kunuzil jannati tahtal arsy. Wahai Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan gudang di antara gudang-gudangnya surga yang ada di bawah arsy? Qala Abu Hurairah menjawab, qultu na'am, ya Rasul, fidaka abi wa ummi, demi tebusan untukmu abi wa ummi. Maksudnya ya, saya inginnya itu seakan-akan seperti inginnya bapak saya, ibu saya selamat. Qala antakula la quwata illa billah, ucapkanlah la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Nah, di sini disebutkan
La haula wala quwata illa billah. La inna. Oh, itu titik situ ya. Itu hadis yang lain nanti disebutkan. Ini saya sebutkan langsung aja ya. Fayara fihi afatan dunal maut. Oh, lain. Ya. Seperti itu. Ada hadisnya itu bisa jenengan cari di Tafsir Jalalain. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, caranya di Google itu ditulis Tafsir Ibnu Katsir surat Kahfi ayat tadi itu 35. Di situ hadisnya juga lengkap. Enak tuh zaman saiki. Biyen kudu goleki kitab buka-buka, apalagi kitab wis jarang dibuka ngono mesti ya debune akeh. Itu aja nek duwe kitab. Orang nek dipangan rayap dan yang lain-lain. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat yang lain, kanzun min kunuzi tahtal arsy. La haula wala quwata illa billah, itu adalah sebuah gudang dari gudang-gudang yang ada di bawah arsy. Fartarjamatu dzahirun. Terjemahannya atau penjelasannya itu dzahirul kanzi, yaitu ya gudang itu. Tetapi di dalam gudang itu kan ada isinya. Wal magnuzu, adapun sesuatu yang terkandung fiha di dalam gudang itu adalah sidqut tabarro. Yaitu ada yang membaca sidqut tabarri, yaitu kesungguhan lepas minal hauli, daripada daya, wal quwata, dan upaya, warruju'u ila haulillahi, dan kembali kepada pertolongan daya Allah Ta'ala, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah. Kalau gedung yang ada di bawah arsy di surga itu, nah, itu adalah gedung, maka di dalamnya sebetulnya isinya adalah kesungguhan seorang hamba berlepas dari daya dan upayanya. Lepasnya seorang hamba dari daya dan upayanya menuju pengakuan, kesungguhan pengakuan bahwa daya dan upayanya itu adalah pertolongan Allah. Intinya seperti itu, dan mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis menyebutkan bahwa orang yang mengatakan Masya Allah la quwata illa billah tidak akan terkena bahaya, kecuali bahaya yang menyebabkan dia meninggal. Jadi di sini fayaqulu Masya Allah la quwata illa billah fayarofi afatan dunal maut. Yang maksudnya tiada suatu, maka seseorang yang mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, maka dia tidak akan terkena fitnah, kecuali fitnah kematian. Ya, ini kita diamalkan luar biasa toh. Nah, di dalam kitab Kasifatus Saja, ya Rik, jenenge kitabnya Kasifatus Saja, yang sarah dari Safinatun Najah. Iya bener. Nah, Arif ngaji kata ya ono kitabnya nanti. Kitab Safinatun Najah itu kitab tipis, ya kitab tipis, pengarangnya dari Hadromaut. Nah itu ada kitabnya sarahnya Kasifatus Saja. Nah Kasifatus Saja itu di Kasifatus Saja atau Kasifatun Najah ya? Saja ya. Kasifatus Saja itu dikarang oleh Syekh
Muhammad ada Muhammadnya enggak? Syekh yang Al-Bantani itu loh. Nawawi Al-Bantani yang asli Banten. Nah, itu di situ disebutkan barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim setiap hari 100 kali, maka dia akan terhindar dari kefakiran. Nah, siapa yang harap praktek ben apa? Ben dibuktikan, tidak hanya teori. Nanti kalau yang mau praktek nanti laporan ke saya, nanti biar saya tahu hasilnya gitu. Diteliti, diamati gitu. Karena saya sendiri nggak pernah mengamalkan itu rutin tiap hari 100. Ada juga masih di kitab Kasifatus Saja itu barang siapa yang mengamalkan 300 itu ternyata tidak sampai sebatang rokok. Saya tadi nyoba 100 itu. La haula wala quwata illa billah. Masuk aku menyampaikan ini maksud orang tak coba belas ya gitu. Tak coba tadi habis asar itu 100 itu. Tak pikir-pikir nggak sampai sebatang rokok. Itu selesai. Nah, di situ disebutkan itu hadis dhaif kan. Hadis dhaif bahwa barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali tiap hari, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Oke, sudah titik ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita lanjut berikutnya. Lau annaka kita lanjut itu. Untuk malam hari ini kita akhiri dulu, lalu kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini. Amin. Al-Fatihah.